Saya lanjut ya. Selecting the appropriate valuation model. Kalau kita mau menghitung intrinsic value daripada suatu saham, kita kan itu kan kita namanya melakukan valuasi. Dari tadi valuasi kita udah belajar di makroekonomik, terus industri, terus misalnya di level company-nya. Nah, valuation itu dibagi atas dua, absolute valuation dengan relative valuation model. Nah, absolute valuation model ini ada tiga lah. Sebenarnya banyak sih, tapi tiga ini yang paling terkenal. Yang pertama discounted dividend valuation, yang kedua free cash flow valuation, yang ketiga residual income valuation. Ini kegunaannya discounted dividend valuation untuk company yang pay dividend, free cash flow yang company nggak pay dividend, terus residual income valuation company yang nggak pay dividend dan free cash flow-nya juga negatif, itu masih bisa pakai residual income valuation. Ini detailnya baca masing-masing aja ya. Nanti saya jelaskan dikit mengenai discounted dividend valuation. Yang kedua, nah kalau kita masih baru di absolute valuation model, itu nilai yang kita generate itu umumnya bisa sangat berbeda dengan nilai pasar saat ini. Even kondisinya nilai pasar itu benar ya atau efisien. Nah, kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin kita ekspektasinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, kayak seperti gitu. Nah, makanya perlu untuk dicek di relative valuation model. Nah, jadi harus digunakan secara bersama-sama ya. Relative valuation model ini ada dua. Ada banyak, tapi dua yang paling terkenal. Ada yang sampai dua yang paling terkenal ini adalah price to normalized earning. Normalized earning ya, bukan price to earning. Price to normalized earning dengan price to book value. Price to book value itu in majority case nggak relevan. Karena biasanya untuk company yang akan bankrupt baru mungkin price to book value relevan. Karena seperti yang tadi prinsipal dari valuation di depan, bahwa nilai daripada company atau intrinsic value daripada company itu dipengaruhi oleh expected cash flow-nya di masa mendatang, dan expected cash flow-nya di masa mendatang itu datang dari earning-nya. Jadi price to normalized earning yang paling relevan kalau untuk relative valuation model. Nah, normalized earning ini setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengurangi seluruh non-recurring komponen supaya earning-nya itu bisa normal lah. Karena kalau enggak, PE-nya itu bisa seolah-olah jadi sangat menarik, mungkin tiba-tiba jadi kecil. Padahal sebenarnya ada income yang tidak akan kejadian lagi di masa mendatang. Yang kedua adalah earning due to industry cyclicality. Ini misalnya company-company di perusahaan batu bara, itu kan orang-orang suka bilang tuh PE-nya sangat kecil, ada yang cuma 5 atau 6 gitu, seolah-olah itu PE yang bagus atau murah, padahal kan enggak gitu lihatnya, karena kemungkinan besar earning-nya di masa mendatang. Ini saya cerita di tahun 2000 berapa tuh, tahun 2002, tahun lalu lah ya. Di dalam tahun-tahun mendatang itu kan earning-nya akan jatuh, jadi PE-nya akan otomatis naik lagi. Kan PE kan price dibagi dengan earning kan ya. Jadi itu masalah cyclicality harus diperhatikan, kita harus tahu benar mengenai industrinya. Nah, terus habis itu yang selanjutnya adalah potential dilution daripada EPS. Company-company yang mungkin untuk ekspansi dia butuh untuk right issue, maka juga harus dipertimbangkan juga tuh earning-nya bisa menurun karena EPS-nya menurun karena dia mengeluarkan shares yang baru, menerbitkan shares yang baru. Terus yang selanjutnya difference di dalam accounting method juga ini perlu untuk dipertimbangkan. Tapi umumnya sih kalau dalam satu negara nggak berbeda sih. Ada pertanyaan? Nah, dividend discount model itu rumusnya seperti gini.
Dan ini yang paling simple dibandingkan yang lainnya. Dividend discount model itu sebenarnya yang kita berusaha ekspektasiin adalah dividennya dia di masa tahun mendatang. Ini misalnya tahun depan, 2 tahun depan, dan seterusnya. Ditambah dengan kita harus ekspektasikan harga sahamnya dia misalnya di tahun kelima itu berapa. Nah, jadi stock value ini paling singkatnya itu tergantung dari ini dividennya tahun mendatang itu berapa, 2 tahun mendatang itu berapa, 3 tahun mendatang itu berapa, dan ekspektasi kita terhadap harga saham dia di tahun ketiga itu berapa. Terus ini uh, di present value in. Di present value in ini tergantung dari didiskontokan. Didiskontokan ya, diskontokan lebih benar. Thank you, didiskontokan. Nah, ini adalah apa sih bilang cost of equity, atau lebih tepatnya mungkin kalau mau simpelnya berapa sih ekspektasimu terhadap berapa sih ekspektasi keuntungan yang kamu harapkan terhadap saham ini, kayak gitu. Nah, terus didiskontokan nanti kita dapat stock value-nya stock value-nya berapa gitu. Nah, khusus untuk tahun ketiga kita harus bikin yang ini adalah dividen di tahun tersebut dikali dengan 0,03, ini adalah growth-nya dia di tahun mendatang, dibagi dengan ini adalah cost of equity-nya dia, atau berapa imbal hasil yang kita harapkan untuk company yang kita pegang ini. Tentunya kalau dia semakin beresiko, kita mintanya semakin tinggi juga. Terus habis itu ini adalah tingkat 0,03 adalah tingkat pertumbuhannya dia di masa-masa mendatang. Nah, ini harga sahamnya. Nah, untuk nentuin inilah yang butuh untuk melakukan yang namanya kenapa kita perlu melakukan proyeksi, karena melalui proyeksi lah kita bisa memprediksi berapa kemungkinan dividennya dia di masa mendatang. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut. Ini free cash flow baca aja sendiri, saya udah kasih mudahan. Ini quite complicated dan nggak ngerti juga, nggak apa-apa kok. Oke, terakhir tips di valuasi. Tips untuk melakukan valuasi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi ini bisa salah bisa benar, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadiku. Nah, yang pertama adalah create checklist. Checklist itu penting, seperti semua pekerjaan penting. Dokter ketika melakukan operasi biasanya dia ada checklistnya, apa-apa aja yang harus dicek. Pilot sebelum terbang biasanya dia ada checklistnya, walaupun dia sudah sangat pengalaman tapi biasanya checklistnya. Nah, apalagi kalau kalian mau melakukan investasi saham ya, yang mungkin mempertaruhkan uang kerja 10 tahun gitu. Jadi pastiin Bapak Ibu ada checklistnya supaya nggak kelupaan aja apa yang harus dicek gitu. Kadang-kadang kan suatu story itu sangat powerful untuk membuat kita lupa terhadap hal-hal lainnya. Di Daniel Kahneman buku Thinking Fast and Slow itu ada tuh mengenai checklist. Dan even better kalau checklistnya itu ada weight-nya. Tapi mengenai weight nggak penting lah. Yang pertama yang lebih penting adalah harus punya checklist Bapak Ibu. Itu bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari banyak kesalahan bodoh yang kita tahu tapi entah kenapa bisa kelewatan gitu. Kita tahu harus lihat ini, biasanya kita lihat tapi khusus untuk company itu kita kelewatan. Nah, itu checklist itu penting. Nah, yang kedua adalah lebih bagus untuk approximately right dan daripada kita precisely wrong. Ini artinya apa?
kita harus benar-benar, ini Warren Buffett yang sebut ya kalau nggak salah ya. Ini artinya adalah kita, menurut interpretasiku ya, ini kita harus tahu benar key assumption daripada valuasi. Apa-apa aja yang mendrive, misalnya income dari suatu company yang kita pengen beli itu beli. Nah, kita nggak perlu tahu detail calculation formula. Beberapa mungkin sudah ada template-nya, tinggal dimasukin. Jadi itu tidak tidak begitu penting lah untuk tahu seluruh detail calculation-nya. Tapi yang harus kita tahu adalah key assumption yang mendrive income di company tersebut di masa mendatang. Itu harus tahu. Karena kalau nggak tahu, itu bisa celaka. Yang mendrive income itu ada dua ya, revenue-nya dengan cost-nya. Itu dua-duanya harus dicek. Kadang-kadang di koran dia telah menonjolkan tentang ekspektasi penjualannya doang, tapi nggak pernah ngomong mengenai unsur cost-nya gimana nanti akan bertumbuh. Cost juga bertumbuh Bapak Ibu, bukan cuma penjualan. Terus yang nomor 3 kalau dari aku sih be humble. Be humble ini sangat susah untuk orang-orang yang baru masuk ke dalam stok dan sedang untung, untuk dikasih tahu, untuk belajar lah. Biasanya sih orang biasanya humble itu ketika sudah ngalamin hal rugi, baru habis itu mulai untuk memikirkan kembali asumsi-asumsinya yang sebelumnya. Nah, di humble ini kalau dari aku sendiri sih sekarang kita harus mulai berpikir dari bahwa harga di market price sekarang itu sudah benar. Nah, terus habis itu dari situ kita harus melakukan inferensi terhadap dengan harga segitu apa sih sebenarnya current asumsi yang market belief secara kolektif terhadap saham tersebut. Nah, dari situ baru kita melakukan betting. Jadi kita harus mulai dari kalau aku sih mulainya dari harga price itu benar. Kayak gitu. Terus yang keempat, buy the wonderful company at fair price ataupun agak sedikit mahal, as long as tidak benar-benar mahal, itu adalah cara termudah untuk menang menang dalam jangka panjang di dalam permainan ini. Ini ada perhitungannya, sudah sering dibahas juga. Kayaknya ada satu artikel khusus dari Jim itu bahas mengenai ini calculation-nya. Terus selanjutnya yang kelima, don't take it personal. Valuation itu atau stock valuation yang mengakibatkan kita investasi di dalam stok itu adalah probability game. Kalau aku melihatnya. Nah, di dalam probability game ini Bapak Ibu bisa untung, bisa rugi walaupun odd-nya itu sangat in your favor ya, kita sangat yakin seluruh analisa kita komplit dan sebagainya, Bapak Ibu masih tetap bisa rugi karena gimana pun ada yang namanya ketidakpastian. Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan semuanya, lakukan analisa semuanya, tapi ada tetap unsur ketidakpastian lah. Ada banyak hal ketidakpastian itu, sampai yang paling titik ekstrim mungkin yang di dalam salah satu buku itu company kena sinkhole gitu, itu kan kemungkinannya sangat kecil tapi bisa terjadi gitu. Nah, terus probability game ini juga Bapak Ibu bisa menang walaupun odd-nya bukan di dalam walaupun odd Bapak Ibu kecil atau walaupun Bapak Ibu melakukan salah analisa, Bapak Ibu juga masih tetap bisa untung di dalam permainan ini. Tapi permasalahannya adalah dalam long term odd atau analisa Bapak Ibu itu akan menentukan return yang Bapak Ibu akan dapatkan.
Karena dalam jangka panjang kita nggak bisa lebih out kita lah yang akan menentukan. Dalam jangka pendek mungkin masih acak ya. Ini ada uh, low daripada large number lah, dengan ada reverting to the mean. Jadi jangan, cara paling gampang adalah don't take it personal, sehingga Bapak Ibu melakukan tindakan yang sangat merugikan Bapak Ibu, yaitu keluar daripada market, dan misalnya hanya taruh di dalam tabungan. Itu sangat merugikan dalam jangka panjang, terutama kalau Bapak Ibu masih sangat muda, sangat merugikan dalam jangka panjang. Saya udah pernah share ya mengenai hal ini. Terus selanjutnya Bapak Ibu harus ingat bahwa waktu semakin panjang time frame kita itu merupakan teman lah kalau outnya kita bagus atau analisa kita sudah benar dan sebagainya. Tapi waktu itu semakin panjang kita investasi itu menjadi musuh kita kalau kita melakukan kesalahan analisa. Jadi Bapak Ibu mungkin aja untung, tiba-tiba ada floating profit, tapi dalam jangka panjang pasti akan rugi, pasti akan jadi floating loss juga. Kalau Bapak Ibu bilang oke, kan yang penting untung terus jual, terus masuk lagi ke saham yang lain, kan tetap untung ya. Masalahnya adalah saham lain kan belum tentu nanti untung juga, kemungkinan besar pasti akan rugi lah kalau sering melakukan hal tersebut dan misalnya analisa kita salah. Terus habis itu good corporate governance itu penting, karena seluruh apa yang itu tertulis di dalam laporan keuangan khususnya untuk Indonesia itu sangat depending dengan bagaimana company tersebut dijalankan, manajemennya gimana dan lain sebagainya. Jadi nggak ada laporan keuangan itu jadi tidak ada nilainya kalau good corporate governance-nya nggak ada. Dan ada satu hal yang penting di sini, kalau menemukan yang aneh-aneh di dalam satu laporan keuangan, dan itu misalnya kita menemukan beberapa hal keanehan dan menurut kita itu melanggar good corporate governance, maka harus berhati-hati. Biasanya sih keanehan itu bukan cuma satu, hanya kebetulan doang kita baru lihatnya satu doang. Biasanya ada banyak hal yang juga akan aneh lah, atau ada penipuan lain yang kita belum lihat lah. Selanjutnya adalah baca. Nah, ini nggak perlu aku sebutkan lagi ya. Membaca itu penting. Ronald Reagan, Loh Keng Hong, Warren Buffett itu punya satu kebiasaan, yaitu mereka adalah orang yang sangat sering secara rutin melakukan baca koran lah ya, kayak gitu. Nah jadi kalau nggak suka membaca, jangan jadi investor aktif. Tidak ada gunanya. Walaupun terlihat sekarang untung, itu pasti makin lama pasti ada masanya nanti Bapak Ibu akan rugi, karena nggak mungkin kita untung terus karena cuma mengandalkan keberuntungan kayak gitu. Jadi kalau kita nggak suka membaca, jangan, lebih bagus keluar daripada market, masuklah kalaupun masih tetap mau dapat keuntungan exposure di market saham karena keuntungannya lumayan bagus dalam jangka panjang, maka jadilah investor pasif. Karena ya tadi buang-buang waktu, dan bukan cuma waktu, buang-buang emosi, terus habis itu buang-buang duit. Kemudian kalau Bapak Ibu nggak suka membaca, terus tetap mau invest dalam saham, kayak gitu, lebih bagus masuk ke dalam reksadana pasif atau reksadana lah. Nah, terus yang terakhir adalah mengerti bahwa Bapak Ibu manusia, dan manusia itu memiliki banyak bias. Dan mempelajari bias itu penting. Bapak Ibu bisa baca di bukunya
buku Daniel Kahneman itu buku nggak begitu engaging, tapi itu buku bagus banget, yang Thinking Fast and Slow. Itu buku bagus banget, jadi harus belilah kalau investor saham, menurutku harus setidaknya baca buku itu. Kalau mau baca buku yang sedikit lebih menarik, mungkin punyanya Dan Ariely lumayan bagus, itu lebih engaging, tapi tidak sepadat Daniel Kahneman punya, kayak gitu. Nah, uh, ini beberapa bias yang ada banyak banget. Ini hanya pengelompokan yang dibuat oleh apa yang aku ambil dari internet. Tapi bias itu banyak, bisa puluhan. Dan di CFA pun dulu tuh bias itu di CFA level 3 tuh ada bukan dalam satu bab tertentu, tapi satu section tertentu. Jadi mungkin 300-400 halaman kali bahas mengenai behavioral finance ini. Jadi ini penting untuk Bapak Ibu kuasain juga, selain daripada valuation, karena ada begitu banyak bias kayak gitu. Dan dari seluruh bias, beberapa itu sangat sering terlihat, yaitu overconfidence bias, yaitu kita sangat sering mengoverestimate kemampuan kita, kayak gitu. Loss aversion bias, ya, kayak tadi. Hard mentality bias, confirmation bias, anchoring. So ada begitu banyak bias, dan ini kita harus sadar. Jadi maksudnya kita harus benar-benar sadar bahwa kita manusia loh, ada banyak biasnya, dan ketika melakukan analisa untuk melakukan valuasi, ini kita harus tahu benar mengenai hal ini, kayak gitu. Khususnya untuk orang-orang yang sangat pintar, itu overconfidence bias sangat beberapa bias mungkin lebih harus hati-hati lah, kayak gitu. Terus terakhir, bursa saham bukan untuk semua orang. Tiada kata terlambat untuk berhenti sekarang. Ini by Adi Dharma. Oke, ada pertanyaan?